Kali ini Mutiara tanpa sengaja terseret ke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Keberadaannya di lokasi tempat Kayla disekap terjadi secara tidak terduga, seolah rangkaian peristiwa sebelumnya menuntunnya ke titik itu. Lingkungan sekitar terasa asing dan mencekam, menandakan bahwa tempat tersebut bukan sekadar lokasi biasa, melainkan pusat dari rencana gelap yang sedang berjalan. Di saat yang hampir bersamaan, Ivan juga tiba di lokasi itu. Kehadirannya menunjukkan bahwa ia telah menelusuri jejak Kayla lebih dulu, didorong oleh rasa tanggung jawab dan kepanikan atas hilangnya Kayla. Situasi menjadi semakin tegang ketika kedua orang itu berada di tempat yang sama tanpa saling menyadari bahwa bahaya mengintai dari berbagai arah. Tanpa disadari oleh Mutiara, fakta bahwa dirinya menjadi orang pertama yang menemukan keberadaan Kayla justru berubah menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Keadaan itu menciptakan celah bagi Sandra untuk memutarbalikkan situasi. Posisi Mutiara menjadi rentan karena kehadirannya dapat ditafsirkan secara salah, seolah ia memiliki keterkaitan dengan penculikan tersebut, atau setidaknya mengetahui lebih dulu tanpa melapor. Sandra, yang selalu mencari celah untuk menjatuhkan Mutiara, bisa dengan mudah membangun narasi bahwa keberadaan Mutiara di lokasi itu bukanlah sebuah kebetulan. Tuduhan demi tuduhan berpotensi diarahkan kepadanya, apalagi jika Kayla ditemukan dalam kondisi lemah atau trauma. Situasi ini membuat Mutiara berada di persimpangan berbahaya antara niat baik dan konsekuensi yang tidak ia rencanakan. Di tengah kekacauan itu, upaya penyelamatan Kayla menjadi semakin rumit. Fokus tidak hanya tertuju pada menyelamatkan korban, tetapi juga pada bagaimana kebenaran akan diterima. Jika sudut pandang yang keliru lebih dulu menyebar, Mutiara bisa kembali menjadi korban fitnah, tepat ketika ia berusaha melakukan hal yang benar. Peristiwa ini membuka babak baru yang penuh ketegangan. Sekali lagi, Mutiara berada di posisi yang salah pada waktu yang salah, terjebak dalam konflik orang lain, sementara pihak-pihak tertentu siap memanfaatkannya demi kepentingan mereka sendiri. Situasi pun bergerak ke arah yang paling menyakitkan bagi Mutiara ketika kabar tentang lokasi Kayla yang disekap mulai tersebar, arah tudingan dengan cepat berbalik kepadanya. Fakta bahwa Mutiara adalah orang pertama yang berada di tempat itu menjadi dasar kecurigaan. Banyak pihak memilih melihat dari permukaan tanpa menggali bagaimana dan mengapa Mutiara bisa sampai ke sana. Dalam kekacauan dan kepanikan, nama Mutiara disebut-sebut sebagai bagian dari masalah, seolah kehadirannya adalah bukti keterlibatan, bukan kepedulian. Tekanan datang bertubi-tubi. Pandangan sinis, bisik-bisik, dan tuduhan tak langsung membuat posisi Mutiara semakin terjepit. Sekali lagi, niat baiknya berubah menjadi bumerang. Ia tidak diberi ruang untuk menjelaskan, karena cerita sudah lebih dulu terbentuk di kepala banyak orang. Dalam situasi ini, Mutiara kembali menjadi kambing hitam, seperti pola yang terus berulang dalam hidupnya. Namun di tengah badai itu, Rianti berdiri di sisi yang berlawanan dari arus besar. Kali ini sikapnya tidak lagi setengah-setengah. Rianti memilih percaya pada Mutiara, bukan pada asumsi. Pembelaannya bukan sekadar reaksi emosional, melainkan refleksi dari ikatan batin yang semakin kuat, meski kebenaran terbesar masih ia simpan sendiri. Rianti menolak membiarkan Mutiara kembali dihancurkan oleh tuduhan yang belum tentu benar. Kenzo juga tidak bergeming. Ia menjadi perisai paling depan, menutup segala serangan yang diarahkan kepada Mutiara. Kepercayaannya tidak goyah, justru semakin menguat karena ia tahu betul bagaimana Mutiara selalu bertindak dengan hati. Bagi Kenzo, segala risiko lebih baik ditanggung bersama daripada membiarkan Mutiara menghadapi semuanya sendirian,
Sikap ini menunjukkan bahwa perlindungan Kenzo bukan lagi sekadar janji, melainkan komitmen nyata. Aurel pun berada di barisan yang sama. Pengalamannya sendiri membuat Aurel memahami betapa mudahnya seseorang dijatuhkan oleh fitnah. Ia memilih melihat Mutiara sebagai seseorang yang selalu berusaha memperbaiki keadaan, bukan merusaknya. Dukungan Aurel memberi Mutiara kekuatan tambahan karena untuk pertama kalinya ia tidak sendirian menghadapi dunia yang menyudutkannya. Di sisi lain, kebersamaan Rianti, Kenzo, dan Aurel dalam membela Mutiara menciptakan kontras yang tajam dengan sikap orang-orang di luar lingkaran itu. Kebenaran itu kembali menuntut untuk diakui. Setelah badai hasil tes DNA berlalu, perlahan muncul perubahan yang tak terucap namun terasa jelas. Mutiara kini semakin sering bersama Aurel dan Kenzo, bukan sekadar karena keadaan, tetapi karena ada rasa nyaman yang tumbuh alami di antara mereka. Kebersamaan itu tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan oleh keadaan keluarga atau rasa iba, melainkan mengalir seperti ikatan yang sudah lama tertunda. Aurel mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia lebih protektif, lebih peduli, seolah menempatkan Mutiara dalam lingkar aman yang sama seperti Kenzo. Setiap kali Mutiara disudutkan atau direndahkan oleh keadaan, Aurel selalu ada di sisi yang membelanya. Tanpa disadari, Aurel memperlakukan Mutiara bukan lagi sebagai orang luar, melainkan sebagai bagian dari dirinya sendiri. Kenzo pun demikian. Kedekatannya dengan Mutiara kini tidak hanya bernuansa cinta, tetapi juga syarat rasa memiliki yang lebih dalam. Ia sering memastikan Mutiara tidak sendirian, menemaninya dalam hal-hal kecil, bahkan dalam diam. Ikatan ini justru terasa paling tulus di tengah kebohongan besar yang masih tersembunyi. Mereka bertiga belum tahu bahwa hubungan darah yang sebenarnya jauh lebih rumit dari yang terlihat. Namun tanpa sadar, mereka telah membentuk ikatan layaknya saudara, ikatan yang kelak akan diuji keras ketika kebenaran akhirnya terungkap.